Baik, kita lanjutkan materi kita, hukum tata negara. Hari ini kita bicara soal lembaga negara ya. Jadi kembali lagi kita mengingat bahwa negara itu adalah sebuah organisasi, ya. Maka di dalam sebuah organisasi tentu terdapat struktur organisasi. Dalam konteks sederhana, misalkan sebuah organisasi kecil ya, untuk bisa menjalankan sebuah roda organisasi itu maka butuh struktur kepengurusan. Ya. Misalkan ada ketua, sekretaris, bendahara, dan seterusnya. Apalagi dalam konteks besar seperti sebuah bangunan negara ini. Makanya di dalam sebuah negara pasti memiliki sebuah struktur lembaga-lembaga yang memang memiliki tugas pokok fungsinya masing-masing di dalam menjalankan kekuasaan negara dalam rangka untuk mewujudkan negara itu sendiri. Negara sebagai sebuah organisasi, kalau dalam bahasanya J. Rousseau, sebagai sebuah kontrak sosial ya, atau sosial kontrak. Jadi sebuah negara itu terbentuk atas factum ilionis, perjanjian-perjanjian atau kontrak-kontrak sosial yang melibatkan seluruh elemen masyarakat untuk membentuk sebuah organisasi yang bernama negara itu di dalam rangka untuk mewujudkan tujuan bersama. Karena tentu dengan jumlah warga negara yang banyak, tidak bisa kemudian manusia itu hidup tanpa sebuah struktur organisasi untuk bisa mewujudkan tujuan bersama itu. Nah, negara hadir ya tentunya ini sedikit flashback jauh ke belakang ya di dalam mata kuliah ilmu negara itu bagaimana sejarah negara terbentuk. Ada teorinya John Locke, teori kontrak sosialnya J. Rousseau. Itu adalah sebuah negara bagaimana terbentuk. Nah, tetapi hari ini kita bicara soal struktur negara itu sendiri. Berbicara struktur kelembagaan negara, tentu kita akan teringat tentang bagaimana kekuasaan negara itu ya. Secara garis besar kita menganut apa yang diajarkan oleh Montesquieu tentang pemisahan dan pembagian kekuasaan. Kenapa negara itu kekuasaannya harus dibagi, tidak boleh dikuasai oleh kelompok tertentu atau apalagi satu orang tertentu dengan tujuan agar supaya kekuasaan negara ini tidak disalahgunakan. Ada check and balance, ada kontrol, saling mengawasi, saling mengkontrol terhadap kekuasaan-kekuasaan yang ada. Indonesia memang sejak awal merdeka ya, pada saat perdebatan BPUPK itu, Badan Penyelidik Usaha-Usaha Kemerdekaan, para founding fathers kita itu mendiskusikan dan membahas serta mendebatkan sangat luar biasa tentang bagaimana bentuk bentuk pemerintahan kita. Kita ingin membentuk sebuah negara yang seperti apa? Beruntung sebenarnya Indonesia itu merdeka di saat banyak negara-negara lain di barat sana mengalami pasang surut ya. Sehingga kita banyak belajar atas peristiwa-peristiwa kelam di barat, misalkan bagaimana peristiwa Perang Dunia Satu, Perang Dunia Dua. Khususnya adalah bagaimana peristiwa revolusi industri di Inggris, revolusi industri di Prancis, di mana dalam sejarahnya kekuasaan raja yang absolut ternyata pada prakteknya banyak sekali merugikan masyarakat karena kekuasaan yang absolut cenderung ya melahirkan sebuah pemerintahan dan kekuasaan yang otoriter, menindas dan tentu melanggar hak-hak asasi manusia. Revolusi industri di Inggris, di Prancis adalah bagaimana satu peristiwa kelam yang menjadi pelajaran bangsa Indonesia saat mempersiapkan kemerdekaan.
bahwa Indonesia tidak mau kemudian membentuk sebuah negara yang kekuasaannya berada di tangan satu orang atau kekuasaan absolut otokratis monarkis di tangan seorang raja. Meskipun dalam sejarahnya Nusantara ini di Indonesia banyak sekali sejarah-sejarah peradaban kerajaan yang ada. Tetapi kalau kita lihat dari semua sejarah kerajaan di Indonesia, di Nusantara itu, berakhir kepada pertikaian. Karena memang kekuasaan kerajaan yang absolut, yang turun-temurun, yang pada akhirnya justru terjadi perpecahan, pertikaian yang lahir dari internal keluarga itu sendiri. Nah, sejarah kelam itu kemudian dijadikan pelajaran bahwa Indonesia memilih dan memutuskan bentuk pemerintahan Indonesia bukan bentuk pemerintahan monarkis yang kekuasaannya berada di tangan seorang raja yang absolut, tetapi Indonesia dalam mendirikan bangsa Indonesia ini memilih bentuk pemerintahan yang bernama bentuk pemerintahan republik, ya. Republik itu adalah kekuasaan yang berada di tangan rakyat. Jadi rakyat menjadi penentu dan memiliki kedaulatan terhadap sebuah negara yang bernama Indonesia ini. Itulah yang kemudian melahirkan sebuah sistem demokrasi itu. Jadi demokrasi, kemudian republik itu satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Nah, dalam perkembangannya sistem demokrasi atau pemerintahan rakyat itu mengingat jumlah rakyat itu semakin banyak ya. Tidak seperti pada masa Yunani kuno karena demokrasi itu kan lahir dari peradaban Yunani kuno yang kemudian pada saat itu jumlah negaranya jumlah penduduknya sangat kecil sehingga semua bisa diputuskan bersama, dirapatkan bersama, diputuskan bersama. Tetapi dengan jumlah penduduk atau masyarakat yang besar, luas wilayah negara yang sangat luas, tentu demokrasi langsung bagaimana diterapkan di masa Yunani kuno itu susah diterapkan. Makanya kemudian lahirlah konsep sistem demokrasi keterwakilan atau demokrasi representatif, di mana rakyat di dalam menjalankan kekuasaannya membutuhkan satu keterwakilan-keterwakilan untuk duduk di sebuah di sebuah lembaga yang bernama parlemen itu untuk duduk sebagai kekuasaan yang mewakili rakyat pemilik kedaulatan. Nah, konsep negara berbentuk republik ini ya melahirkan sebuah implementasi pemisahan dan pembagian kekuasaan bagaimana dikonsepsikan oleh Montesquieu itu bahwa kekuasaan itu harus dipisah dan dibagi, tidak boleh dikuasai oleh satu orang raja secara absolut, secara penuh, agar ada check and balance, agar ada kontrol gitu. Karena kekuasaan yang absolut, kekuasaan yang mutlak itu cenderung disalahgunakan. Bahkan ada Adi Guillaume ya, yang mengatakan eh, power tends to corrupt, absolutely power, corrupt absolutely. Jadi power atau kekuasaan itu pasti cenderung korupsi atau cenderung korup. Nah, kekuasaan yang absolut itu sudah korup absolutely, pasti korupsi. Ya, kita bisa melihat sejarah di Indonesia di masa Orde Baru ya, termasuk apa namanya bagaimana sejarah Indonesia belajar dari kekuasaan raja yang absolut di Inggris itu. Makanya Inggris berangkat dari revolusi industri saat itu yang melahirkan Bill of Rights itu. Inggris sekarang betul monarki bentuk pemerintahannya, tapi bukan monarki absolut yang pada masa itu, tapi monarki konstitusional. Monarki yang didasarkan kepada konstitusi Inggris. Jadi raja di Inggris itu hanya berperan sebagai kepala negara, simbol yang dimuliakan, yang dipertuan agungkan. Tapi mereka tidak berperan mengelola pemerintahan. Pemerintahan dikelola oleh parlemen, dalam hal ini Perdana Menteri yang dipilih oleh parlemen. Jadi di Inggris itu ada raja, ada Perdana Menteri, sama itu diduplikasi seperti di Malaysia. Nah, Indonesia sebagai negara yang bentuknya republik, ya maka kemudian kekuasaan itu harus dibagi. Secara garis besar kekuasaan itu ada eksekutif, legislatif, dan yudikatif.
Tetapi dalam perkembangannya ya, kekuasaan negara itu atau lembaga negara itu tidak hanya eksekutif, legislatif, yudikatif. Ada kekuasaan-kekuasaan negara yang berada di luar eksekutif, legislatif, yudikatif dan dia berposisi sebagai lembaga negara edisional atau tambahan yang sifatnya juga mandiri, independen. Seperti misalkan KPU, ya, Bawaslu. Itu merupakan lembaga-lembaga negara yang berada di luar eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Nah, secara garis besar, inilah gambaran lembaga negara Indonesia saat ini. Gambar yang saya tampilkan di slide share ini adalah struktur organisasi atau struktur lembaga negara Indonesia pasca amandemen Undang-Undang Dasar 45. Kita bisa melihat di sini perbandingannya bagaimana bedanya struktur lembaga negara Indonesia sebelum amandemen dan setelah amandemen. Sebelum amandemen seperti terlihat di bagan yang paling atas itu ya. Sebelum amandemen ada lembaga negara yang bernama MPR itu berposisi sebagai lembaga tinggi negara. Lembaga yang tertinggi, jadi posisinya paling tinggi. Karena di dalam Undang-Undang Dasar 45 kita yang lama menyebutkan bahwa kedaulatan rakyat negara kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Jadi MPR saat itu menjadi manifestasi dari kedaulatan rakyat itu sendiri sehingga posisinya menjadi paling tinggi. Tapi dalam perjalanannya pasca amandemen ya, MPR Majelis Permusyawaratan Rakyat memiliki posisi yang sejajar yang sama dengan lembaga-lembaga negara lain. Yang paling tinggi adalah Undang-Undang Dasar 45 itu sendiri mengingat negara yang berkedaulatan rakyat ini dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Dasar 45 dalam konstitusi kita yang terbaru, yaitu hasil amandemen. Sehingga kita bisa melihat seperti inilah penampakan bedanya struktur lembaga negara sebelum dan pasca amandemen. Pembeda lainnya misalkan sebelum amandemen ada namanya lembaga negara bernama DPA ya, Dewan Pertimbangan Agung. Nah, itu dihapus karena memang DPA ini dinilai kinerjanya kurang efektif lah. Karena DPA ini kan sebenarnya memberikan pertimbangan kepada presiden, tapi dalam pelaksanaannya tidak perlu kemudian harus diwujudkan sebagai lembaga negara sendiri gitu. Makanya saat ini eh, Dewan Pertimbangan Presiden itu masuk dari bagian eksekutif melekat kepada kepresidenan. Itu tidak menjadi lembaga negara sendiri. Ini adalah struktur lembaga negara kita. Nah, kita lebih detail bisa melihat ya. Tentu kita bisa menginventarisir dan mengkategorisasikan mana-mana lembaga-lembaga yang masuk kekuasaan rumpun eksekutif, mana lembaga-lembaga negara yang masuk rumpun kekuasaan legislatif, dan mana-mana lembaga-lembaga negara yang masuk dalam rumpun kekuasaan yudikatif. Pertama, legislatif itu ya tentu ada DPR, ya, ada DPD, dan juga Majelis Permusyawaratan Rakyat. Lalu untuk eksekutif tentu ada lembaga presiden, ya, di dalamnya ada menteri-menteri. Kalau level daerah itu karena sebagai bagian dari pelaksanaan desentralisasi atau otonomi daerah, ada gubernur, ada bupati, ada wali kota. Lalu untuk kekuasaan yudikatif atau kekuasaan kehakiman atau yudisial, itu ada Mahkamah Agung dan juga ada Mahkamah Konstitusi. Nah, Komisi Yudisial itu di luar itu juga dia mengawasi kinerja hakim terkait tentang penegakan kode etik hakim. BPK itu juga di luar eksekutif, legislatif, dan yudikatif, termasuk juga Bank Indonesia itu termasuk lembaga negara yang berada di luar eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Nah, untuk selanjutnya kita akan melihat sebenarnya apa saja sih kewenangan, fungsi, atau tugas pokok fungsi dari masing-masing lembaga negara itu ya. Yang pertama adalah tentu kita akan bicara terlebih dahulu terkait tentang MPR ya, Majelis Permusyawaratan Rakyat.
MPR ini merupakan majelis permusyawaratan yang di dalamnya berisi adalah anggota DPR dan juga anggota DPD. Anggota DPR itu dipilih melalui pemilu 5 tahun sekali, begitu juga dengan anggota DPD. Anggota DPR ini merupakan anggota legislatif, anggota dewan yang berangkat dari partai politik. Lalu anggota DPD ini anggota legislatif yang mewakili daerah yang berangkat dari perseorangan, tidak berangkat dari partai politik, ya. Lalu apa wewenang dari MPR itu? MPR pertama adalah memiliki kewenangan untuk mengubah dan menetapkan undang-undang dasar. Lalu yang kedua, melantik presiden dan atau wakil presiden. Yang ketiga, memberhentikan presiden dan atau wakil presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar. Nah, memberhentikannya ini harus melalui mekanisme impeachment presiden terlebih dahulu ya, melalui pengajuan ke Mahkamah Konstitusi, melalui perkara permohonan memutus pendapat DPR terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh DPR, yang dilakukan oleh presiden dan atau wakil presiden di Mahkamah Konstitusi. Apabila nanti mahkamah memutuskan bahwa presiden bersalah, ya, nanti kemudian dijadikan dasar putusan itu oleh MPR untuk memberhentikan presiden dan atau wakil presiden di tengah masa jabatan. Jadi ini beda dengan dulu ya, sebelum amandemen Undang-Undang Dasar 45, MPR karena memiliki kekuasaan tertinggi ya, presiden itu dipilih sekaligus diberhentikan oleh MPR. Nah, ini yang kemudian menjadi salah satu agenda reformasi ya. Bagaimana memperkuat sistem presidensil kita. Karena dalam praktek ternyata kita itu secara aturan mengikuti sistem pemerintahan presidensil, tetapi dalam praktek justru seakan-akan kita melaksanakan sistem pemerintahan parlementer. Jadi sistem presidensil rasa parlementer sebelum amandemen Undang-Undang Dasar 45. Karena MPR memiliki kekuasaan dan kewenangan untuk mengangkat dan memberhentikan presiden. Ini kan sama seperti kekuasaan apa namanya sistem pemerintahan parlementer. Makanya sebagai agenda penguatan sistem presidensil di dalam amandemen Undang-Undang Dasar 45 itu memperkuat presiden dipilih langsung oleh rakyat dan apabila presiden di tengah masa jabatannya melakukan pelanggaran hukum, pelanggaran etik, dan pelanggaran lainnya yang kemudian tidak lagi memenuhi syarat untuk menjadi presiden, maka harus diajukan terlebih dahulu ke Mahkamah Konstitusi, harus dibuktikan secara hukum, ya, dugaan pelanggaran itu, baru kemudian nanti atas dasar putusan Mahkamah Konstitusi, MPR dapat memberhentikan presiden dan atau wakil presiden di masa jabatannya. Ini juga salah satu yang kemudian menjadi dasar bagaimana Mahkamah Konstitusi dilahirkan. Ada sejarah pengalaman di mana pada saat Presiden Gus Dur ya, yang diduga saat itu isunya dihembuskan Gus Dur melakukan pelanggaran hukum terkait tentang kasus Bulog Gate, tapi dugaan pelanggaran hukum itu tidak diproses atau tidak diputus melalui mekanisme hukum di peradilan, tapi justru diproses dan diputus melalui mekanisme politik di parlemen yang kemudian berakhir Gus Dur dimakzulkan di tengah masa jabatannya. Ini adalah sejarah kelam sistem presidensil rasa parlementer yang kemudian menjadi evaluasi dan koreksi bersama untuk kemudian ke depan harus ada penguatan sistem presidensil di negara kita di mana salah satunya adalah presiden dan wakil presiden dipilih langsung oleh rakyat dan mekanisme pemberhentian di tengah masa jabatannya halus melalui mekanisme hukum yaitu melalui Mahkamah Konstitusi terlebih dahulu. Itu adalah MPR ya. MPR sudah tidak berwenang membuat TAP MPR seperti waktu dulu ya. Meskipun TAP MPR yang hari ini masih berlaku itu masih menjadi bagian dari hierarki peraturan perundang-undangan kita dan termasuk peraturan perundang-undangan yang masih kita gunakan.
Selanjutnya adalah presiden dan wakil presiden. Presiden dan atau wakil presiden, saya ulangi lagi, itu dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilu. Jadi calon presiden dan calon wakil presiden harus seorang warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri. Tidak pernah mengkhianati negara serta mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai presiden dan wakil presiden. Ini syarat untuk bisa menjadi presiden. Presiden dan wakil presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat. Presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan. Nah, ini diatur dalam konstitusi amandemen kita bahwa presiden dan wakil presiden itu dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilu, di mana pencalonannya diusung oleh partai politik dan atau gabungan partai politik. Saat ini calon presiden dan wakil presiden belum bisa atau tidak bisa atau berangkat dari luar partai politik ya. Nah, masa jabatan presiden dan wakil presiden adalah 5 tahun dan bisa dipilih kembali satu kali. Artinya maksimal 2 periode atau 10 tahun dari total masa jabatannya. Apa saja wewenang, kewajiban, dan hak presiden ini? Yang pertama adalah memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Ini diatur di pasal 414 ayat 1 Undang-Undang Dasar 45 kita. Jadi presiden kita adalah sebagai kekuasaan pemerintahan. Dan lagi karena sistem kita adalah presidensil, presiden kita adalah juga sekaligus sebagai kepala negara. Jadi dalam sistem presidensil, kepala negara dan kepala pemerintahan itu jadi satu. Berbeda dengan sistem parlementer ya. Kepala negaranya beda, kepala pemerintahannya beda. Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR. Jadi meskipun kekuasaan legislatif berada di DPR, tapi Presiden boleh mengajukan rancangan undang-undang. Yang paling sering adalah rancangan undang-undang tentang APBN. Dan banyak hal rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ya atau pemerintah yang kemudian harus dibahas bersama dengan DPR dan nanti disahkan, disepakati bersama dan disahkan bersama. Jadi itulah mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan. Nanti akan secara khusus kita pelajari dalam ilmu perundang-undangan. Lalu Presiden memiliki kewenangan menetapkan peraturan pemerintah. Ya. Presiden berkewajiban memegang teguh Undang-Undang Dasar 1945 dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan seluruh-seluruhnya serta berbakti kepada nusa dan bangsa. Presiden memegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Jadi Presiden sebagai Panglima tertinggi TNI ya, Tentara Nasional Indonesia. Dan seterusnya banyak lagi nanti silakan ini bisa kita diskusikan lagi dan kita baca lagi ya. Di materi ini sudah kita share kemarin di pertemuan pertama atau nanti kalau belum saya share ulang di grup ya. Sampai di sini dulu mungkin ada pertanyaan. Nanti kita lanjutkan minggu depan. Silakan. Mungkin ada yang ingin ditanyakan.